Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well guys, how's it going? Okay, so welcome back with me Bambang Irawan. Pada hari ini saya ingin menjelaskan karena kemarin itu ada banyak juga yang bertanya berapa kira-kira biaya hidup ketika belajar di kampung Inggris Pare. Nah, jadi di sini saya ingin sedikit berbicara karena memang eh, kalau sekarang saya nggak di Pare lagi, cuman karena kemarin itu sekitar 3 tahunan, mulai dari tahun 2017 awal sampai tahun 2020 kemarin ya, saya tinggal di Pare. Jadi sedikit banyaknya tahulah mungkin tentang biaya hidup, kemudian lagi untuk teman-teman yang ingin pergi ke kampung Inggris Pare. Oke, kalau untuk yang per bulannya itu belajar, kemudian lagi tempat tinggal, makan dan lain sebagainya itu relatif berbeda sekali karena memang dari setiap kursusannya itu juga berbeda. Misalkan juga di kursusan A ini biaya per bulannya segini, kemudian lagi plus tempat tinggalnya ada yang nggak pakai tempat tinggal, jadi kita cari kos. Kemudian lagi untuk makannya juga nanti juga beda-beda tergantung kita mau makannya apa. Oke, cuman berdasarkan dari tempat tinggal yang yang pernah yang normalnya lah ya. Oke, kemarin itu saya tinggalnya itu adalah di camp dan itu sudah biaya belajar termasuk juga biaya tempat tinggal juga sudah termasuk di sana. Nah, kalau di tempat saya kemarin itu nggak nyampe 1 juta, cuman banyak juga di tempat yang lain itu sudah sampai 1 jutaan lebih. Nah, cuman kita ambil aja lah jalan tengahnya itu adalah 1 juta. Kira-kira 1 juta itu sudah mulai banyak juga di kampung Inggris Pare itu. Nah, 1 juta pelajaran belajar plus juga tempat tinggal. Nah, itu untuk yang kira-kira. Nah, tapi kalau misalkan mau cari tempat khusus yang mungkin nanti itu yang lebih juga dari 1 juta juga ada. Cuma 1 juta itu insya Allah mudah-mudahan sudah aman dan sudah ada juga di Pare ya. Nah, jadi untuk tempat tinggal aja itu sekitar segitu. Kemudian lagi tempat tinggal plus belajar ya. Tapi beda cerita ketika teman-teman pengen ngambil kelasnya itu juga kelas di luar. Nah, itu karena kebetulan saya hitungnya itu adalah hitung per camp ya. Nah, jadi kalau misalkan ngambil kelas di luar tinggal di camp itu beda lagi karena kelas di luar nanti itu bakal nambah, ada yang 200, ada yang 150, ada 250, ada yang 300 per bulan tergantung ya. Tapi kalau ngambil kelas di luar ya sekitar 1 juta itu sudah cukup untuk tempat tinggal plus program belajar. Nah, kemudian lagi ada juga biaya makan. Nah, kalau untuk biaya makannya ini kan tergantung kita. Kalau misalkan mau makan 3 kali sehari ya nanti tinggal dikali aja. Rata-rata kalau kalau di Pare itu masih ada ya makan sekitar 7.000 itu masih ada. Kemudian lagi 8.000 juga masih ada. Nah, 10.000 juga itu ada. Nah, anggap aja lah kita ambil misalkan sekitar 10.000 ataupun mungkin kalau mungkin kali 10.000 berarti kalau 3 kali makan 30 ya sehari. Nah, 30 3 kali 9 3 kali 3 ya 900. Nah, sekitar segitu untuk biaya makan. Nah, tapi kalau teman-teman pengen berhemat juga ada banyak juga tempat-tempat di Pare itu yang biayanya itu masih murah. Misalkan kayak masih 7.000 masih ada juga. Nah, kemudian lagi 6.000 juga masih ada. Pandai-pandai kita untuk cari tempat makannya. Nah, kalau untuk kalau misalkan 7.000 ataupun 8.000, anggaplah mungkin 8.000 kalau teman-teman cukup 2 kali makan sehari ya sebenarnya jauh lebih murah. Kalau 8.000 berarti dalam sehari cuman 16.000 ya. Nah, kalau 16.000 tinggal dikali aja nanti kali 3 kali 30. Nah, jadi nggak begitu berat juga. Nah, jadi lebih kurang mungkin, tapi kalau misalkan saya ambil aja yang makannya 3 kali sehari, yang itu mungkin nanti 10.000 aja sekali makannya
itu berarti 900. Nah, 10.000 itu sebenarnya sudah enak, sudah sangat enak makan itu ya kalau di Pare itu. Karena biaya di sana itu relatif lebih murah dibandingkan dengan di kota-kota besar yang lainnya. Nah, jadi 1 juta tambah 900 berarti 1.900.000. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau misalkan mau ke Pare, ya mungkin lebih kurang kalau untuk wifi di sana. Ya, biasanya kadang tempat di camp itu mereka sudah menyediakan wifi, ataupun juga mungkin kalau untuk paket data, ya rata-rata teman-teman di sana itu kadang mereka nggak beli paket lagi karena mungkin di tempat di cafe sudah ada wifi, tempat makannya sudah ada wifi, kemudian lagi di tempat di campnya juga sudah ada wifi, jadi sudah bisa terhubung ke internet semuanya tempat-tempat yang ada di sana. Nah, jadi untuk kalau biayanya itu ya lebih kurang seperti itu. Jadi biaya les, kemudian lagi tempat tinggal kalau untuk di camp itu adalah sekitar 1 juta. Kemudian lagi biaya makan 900.000. Nah, kalau untuk amannya itu ya mungkin tambah biaya yang tak terduga ya sekitar 2,5 2.500.000. Nah, itu sudah mungkin sudah sangat aman, insya Allah, mudah-mudahan di sana itu ya. Oke, gitu aja teman-teman sekalian. Jika mungkin jadi kalau misalkan teman-teman pengen ke Pare, ya mungkin kalau hitungan per bulannya itu lebih kurang nanti itu seperti itu. Bisa jadi mungkin 2 juta. Nah, cuman kalau misalkan teman-teman mungkin nanti itu lebih pengen berhemat lagi, nah itu bisa juga pengen lebih berhemat lagi, dan itu mungkin bisa 1.500.000 untuk biayanya itu ya tergantung dari kita lah. Nah, cuman itu saya ambil dari yang menengah ke atas lah kalau misalkan rata-rata pengeluarannya itu ya. Nah, cuman kalau kita misalkan pengen berhemat ya bisa. Oke, gitu ya. Jadi lebih kurang mungkin 2 juta, insya Allah mudah-mudahan sudah cukup. Apalagi mungkin 2.500.000 itu sudah sangat cukup sekali ya. Nah, gitu. Oke, jadi lebih kurang seperti itu untuk biaya hidup, kemudian lagi tempat les, pokoknya biaya semuanya yang ada di Pare itu ya lebih kurang untuk belajar lebih kurang seperti itu. Oke, gitu. Jika mungkin teman-teman yang masih ada pertanyaan terkait dengan Kampung Inggris Pare, mungkin juga bisa langsung komen di bawah. Nah, nanti biar saya jelaskan juga. Oke, gitu ya. Terima kasih pada teman-teman semuanya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.